Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvesa Trisnanda. Di sini saya akan mewawancarai seputar bunuh diri. Sebelumnya perkenalkan nama Mas siapa? Mandeka. Biasa dipanggil siapa Mas? Mandeka. Oke. Panggil adik Mandeka juga. Oke, adik Mandeka ya. Gini Dek. Dek, ini saya ada pertanyaan nih seputar bunuh diri. Masnya pernah bunuh diri sebelumnya? Gak pernah sih mas, temanku yang pernah mas. Cuman belum sempet tanya, dia udah mati mas. Kalau disummon di TPU samaan bisa nggak Mas? Suman gue apa ini? Kuci masih cucu. Cuman dia dikubur di Kepanjen sih mas. Oh, nggak bisa berarti Mas ya. Ayo Mas, serius Mas. Ini, menurut Masnya sih, siapa sih orang yang paling rentan untuk bunuh diri? Yang paling rentan sih orang depresi pastinya ya. Ya. Cuman ada 3 faktor yang mempengaruhi orang itu terjadinya bunuh diri. 1. Pertama ekonomi, biasanya orang itu kesepian, patah hati. Terus masalah orang itu tidak bisa memaknai hidupnya. Dia tidak bisa beranggapan bahwa hidup dia itu berguna bagi orang lain, dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Padahal kalau dia bisa memaknai hidupnya, ya emang dia beban ya Mas ya? Ya, emang dia beban. Tapi nggak perlu sampai bunuh diri kan Mas? Nggak perlu. Ya perlu nyilet-nyilet tangan lah, tangan temennya. Minum Mas. Oke, terus apa sih yang menyebabkan seorang itu bunuh diri? Kalau misalnya dia sampai nggak bisa memaknai hidupnya sendiri tuh, waduh, aku kok beban ini sih, aku kok nggak pernah membahagiakan orang tua. Tapi kan harusnya kan mereka kan tidak perlu sampai bunuh diri sih Mas. Harusnya kan dia harus berbenah diri. Menurut Masnya gimana? Apa dia emang kelainan mental apa? Iya, kesehatan mental sih pasti tentunya ya. Mungkin dengan cara dia bunuh diri, dia beranggapan bahwa semua masalahnya berakhir, semua kerugian yang dia timbulkan untuk orang lain berakhir. Kalau dia menganggap dirinya tidak berguna kan. Ya. Masalah ekonomi kan dia terlilit hutang, pinjol, Ya. pinjol dia tidak bisa membayar, tidak kuat dengan terpaan debt collector, dicek Ya. setiap hari, diteror, Terus diteror. Dia mengakhiri hidupnya. ngeslot nggak pernah jackpot gitu Ya, ya. udah jackpot dikembalin ke bandar gitu. Sampai Aduh. temennya kayak gitu mas, soalnya dia Kayaknya saya kenal juga nih Mas itu Mas. kenal ya? Kenal. Kalau gitu ya Mas ya. Padahal kalau dari surat apa gitu Mas, saya lupa Mas. Kita mana nih? Kitab apa lupa aku Mas. Jadi kalau bunuh diri itu bisa masuk neraka Mas. Padahal kan itu enggak menyelesaikan masalah Mas. Kalau Di orang itu neraka ateis kan, gimana? ya Kalau kalau dia punya neraka surga? kalau ateis mah ya iya sih. Kalau orang itu ateis apa dia masuk surga? Nggak tahu Mas, saya belum pernah mati soalnya Mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Kapan sih kasus bunuh diri itu sering terjadi? Kasus bunuh diri sering terjadi ya seperti yang pertama tadi, ketika orang itu merasa jenuh dengan hidupnya, ekonominya tidak stabil, dan biasanya kesepian. Kebanyakan sih ada temanku yang bunuh diri. Setelah aku cari tahu kenapa dia bunuh diri ke beberapa teman dekatnya, kebanyakan sih dia kesepian dan asmaranya hancur gitulah. Ada yang putus, ada yang tidak direstui oleh orang tuanya. Benar Dan Mas. keputusan Benar. yang dia pilih, Benar. Backsound Mas. Oke, lanjut Mas. anjing, aku merasa bersedih soal gini gitu. Aku mengingat teman-temanku yang dia memilih untuk gantung diri di pohon. Pohon apa? Pohon cabe. Doyong. Sampai sing mati deh enggak. Seperti itu sih. Kebanyakan sih kalau kasus yang ditemukan di usia remaja sampai pasca remaja, 30 tahunan itu masalah asmara. Kebanyakan masalah asmara. Kalau dewasa sampai ke dewasa sih, ngomongin dewasa biasanya di ekonomi. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, terlilit hutang yang sampai ratusan juta bahkan miliaran. Dia memutuskan untuk bunuh diri. Dan kalau di lansia, saya belum ketemu sih lansia yang bunuh diri. Kenapa? Kebanyakan menurut data psikolog,
dia kesepian karena tidak ada keluarga yang menjenguk dia, tidak ada sanak saudara yang peduli dengan dia, anak pun dia tidak punya. Dia seperti itu, kalau film kartun Haji yang mencari ibu. Oh, padahal ibunya di rumah. Itu kartun terkacau sih. Dia mencari ibunya ke sana kemari, keliling Gak tertawa. Mortedi. Ternyata ibunya di rumah kan. Sorry mas, itu bukan Mortedi. Paling kedua. Gitu ya. Tapi yang menjadi Haji unggul dari yang lainnya, Haji tidak sampai bunuh diri. Iya, Dia iya. kesepian. Padahal kan bunuh diri seorang lebah kan simpel toh. Dia mengentuk menyengat. Menyengat kan dia udah mati. Cuman Haji tidak memilih itu. Dia optimis dengan hidupnya. Kalau dia suatu saat menjadi ratu, kan dia cewek. Ya. Oh, berarti itu semua kembali ke mental ya mas ya. Mental. Kembali lagi ke mental. Dan Kalau gini mas, berarti banyak ya kayak generasi remaja sekarang yang mentalnya bisa dibilang mental ke bawah, ya lemah banget. Lemah banget. Seperti Anda kan Iya, tergolong mental yang kuat banget mas. sering dibully, cuman ya biasa. Biasa, tapi dalam hati saya itu seketika senyumku berubah menjadi pulsa. Tapi pernah nggak Anda memutuskan untuk mengakhiri hidup teman Anda yang membuli itu? Tidak pernah mas. Saya sih ya nggak pernah sih mas. Nggak pernah mencoba untuk bunuh diri dan pembunuhan ya? Ya, tapi kalau anaknya udah jengkelin banget ya biarin. Nggak ada apa-apain? Nggak diapa-apain mas. Cuman ke masnya sendiri, kalau masnya dibully ada perasaan kayak aku merasa orang paling tersakiti, terus paling suntuk, butuh support system pacar mungkin gitu. Waduh, itu aku pernah di fase itu mas. Fase Seperti itu mas. Itu aduh, tapi ya nggak sampai kepikiran bunuh diri mas. Cuma kepikiran menubrukkan diri aja. Aku pernah mas nabrak mas. Menabrakkan diri pernah mas, cuman nggak sampai mati mas. Ya itu mas, masalahnya mas. Berarti kita masih diberi hidup oleh yang kuasa ya mas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mas. Kok HP-nya keleng mas? Iya mas, sorry mas. Gak apa pertanyaannya mas ya? Iya. Di mana kasus bunuh diri itu sering terjadi ya mas ya? Kalau kasus bunuh diri sering terjadi biasanya di daerah yang sepi, misal kosan, terus rel kereta api, jurang. Mas pernah dengar kasus pencobaan bunuh diri tahun kemarin di Malang, di apa sih? Kayu tangan kiri itu mas, jalan apa ya? Klojen, bukan. Yang tembus ke balai kota. Oh iya mas. Kan ya. ada dua pasangan. Ya. Ada dua pasangan. Sama istri. Ya. Sama istri, pria dan perempuan. Dua-duanya terjun. Yang mati cuma cowoknya. Terus ceweknya? kritis. Oh Nah, iya, saya tahu berita itu mas. Nah itu tempatnya kan tergolong sepi kan mas. Cuman ya banyak yang ngetahui dia mau bunuh diri sih. Sepi, tapi kalau dia bunuh diri kan akhirnya jadi rame mas. Terus orang yang bunuh diri selanjutnya kan harus pindah tempat mas, soalnya udah rame ya mas. Di rumahnya mungkin sepi. Kebanyakan sih di tempat sepi sih mas, memang. Di Gunung Kidul kan sepi, itu banyak kasus bunuh diri di sana. Di Asia sendiri terbanyak masih dicapai oleh Jepang kasus bunuh dirinya di Gunung Fuji. Ya. Gunung Fuji di situ. Oke, selanjutnya ya mas ya. Mengapa sih kok banyak orang memilih untuk mengakhiri hidupnya? Karena mereka mungkin tidak dapat menghadapi masalah sosial yang menimpa mereka sih. Tapi kan harusnya kan bisa dihadapi aja ke depannya, mungkin kan hidup seperti roda yang berputar mas. Mungkin roda mereka rantainya putus mas. Oh, ya kan bisa diputar manual mas. Disela. Ada 3 sih mas kemungkinan mereka untuk apa ya, cara menghadapi masalah sosial yang menerpa mereka. Ada 3 sih. Dengan cara menghadapinya, melarikan diri ataupun berkompromi dengan masalah hidup yang mereka alami. Ya kan mungkin kebanyakan orang yang bunuh diri itu biasanya orang yang nggak punya temen ya mas ya. Kebanyakan nggak juga sih mas, nggak juga. Nggak. Kalau sekedar teman mungkin mereka ada, cuman
pada kasus yang dia misal putus dengan pasangannya. Kasus bunuh diri terjadi pada mereka karena dengan cara bunuh diri mereka itu beranggapan bisa Menyelesaikan semuanya. menghilangkan memori yang ada pada kekasih yang sudah putus itu. Tapi kan ya Cari pacar lagi kan bisa Mas ya? kata Charlie, Apa? Cari pacar lagi. wih, gini Mas, tapi kan harusnya kan bisa apa ya Mas ya, minimal Maksimal. maksimal bos, Jadi- bos. Mas Jadi- ini podcast yang serius dan mencekam belum Mas? Kok Iya, dibawa Mas. dengan guyonan Mas? Backsound. Masnya nggak Jadi sopan tuh. menurut saya gini Mas, Masnya menghancurkan mentalku loh Mas. saya bunuh kamu. Jadi menurut saya gini Mas, orang bunuh diri itu ketika mereka punya tempat untuk bercerita itu ya sebenarnya tidak bakal jadi bunuh diri sih Mas. Nah tapi ya Tapi kita tidak tahu orang itu akan bunuh diri atau enggak sih Mas. Seperti temanku. Hari Minggunya dia masih membuat instastory dengan pacarnya, minum-minum, minum alkohol. Ya. Senangnya dia pagi bunuh diri Mas. bunuh Di dirinya di mana Mas? rel Ciliwung sini. Oh menabrakkan diri Iya, benar. Lebih tepatnya dia yang tertabrak. atau mungkin dia mabuk terus gak lihat jalan Mas? Enggak, dia kondisi sehat. Sempat ketemu bakul jamu, penjual jamu, Ya. sama Penjual mie ayam. deketnya warung mie ayam daerah situ. Deketnya situ. Mas tahu situ. Oh Mas, saya tahu banget itu Mas. Tahu banget. Ya, Sama yang dagang tahu. tahu. Gimana Mas yang dagang? Itu Menjengkelkan kan? menjengkelkan banget Menjengkelkan Mas. banget. Mungkin sebelumnya dia tidak kepikiran bunuh diri, tapi gara-gara dipalas-palas sama yang dagang mie ayam itu Mas. Oh iya, Jadi mungkin, pengen Mas. bunuh diri Mas. Sempat mampir ke mie ayam terus dibully sama yang jual mie ayam. Dia mentalnya kena. Kelak. Berarti yang salah penjual mie ayam. Oke Mas, pertanyaan terakhir ya Mas ya. Bentar Mas, kelok lagi HP-nya Mas. Berapa lama nih Mas? Katanya mau sejam. Bagaimana kita dapat mencegah kasus bunuh diri? Misalnya nih ada Masnya nih mau bunuh diri di rel kereta terus Aku mau ya tonton. bentar. Terus aku lihat, Mas jangan bunuh diri, ku tarik gini gitu nah Mas. Itu bisa. Ya, Cuman kan Masnya nggak tahu kalau aku mau bunuh diri tuh. ya kalau udah di tengah kereta, di tengah rel terus ada kereta jalan, mau ngapain kalau nggak bunuh diri Mas? Oh nyebrang Mas. Lah, kalau dia diam gimana? Apalagi dia tiduran. Kalau tiduran ya bodoh-bodohnya aku sih Mas tiduran di rel kereta api. Ya mungkin apa ya Mas ya? Mungkin dia juga Cara mencegah dia mungkin dibawa ke psikiater pertama. Ke Oke. orang yang ahli dalam bidang Mental lah. menangani penyakit mental. Yang kedua diajak minum mungkin. ya Diajak setuju. happy-happy. Terus mungkin dia dapat jackpot pas nge-slot gitu ya Mas Iya, ya? Nggak jadi nge-slot. bunuh diri. Dapat 6 juta gitu terus Hilang, dikembaliin. akhirnya dia bunuh diri lagi. Dia bunuh diri. Seperti itu sih Mas. Jadi ya berarti intinya itu kalau bunuh diri itu ya penyakit dari mental sendiri ya Mental Mas ya. sendiri mungkin ya itu penyebabnya ada 3 lagi tadi. Ya. Ekonomi, Ya saya ingat Mas, saya ingat. Cukup. kesepian. Saya Sama- ingatkan kembali Mas agar Masnya tidak sampai kepikiran untuk bunuh diri. Oke. Gak perlu bunuh diri sih Mas. Aku siap membunuh kok Mas. Aduh Mas, di sini ada polsek loh. Aku orang polsek Mas. Oh oke Mas. Oke, kalau gitu kayaknya cukup ya Mas ya. Cukup Mas, gak usah terlalu lama Mas. Saya mau. Ada gajinya juga kan buat saya. Iya. Gak ada Loh, bayaran ini juga. mau diupload ke YouTube Mas. Terus Tapi- kan YouTube Mas cuma 10 subscriber Mas. Enggak Mas, 2. Cakep. Nah, oke Mas, cukup ya Mas ya. Soalnya saya mau pulang habis gini ke mie ayam remaja situ ya. Yang bakul mie ayam itu mau saya pukulin Mas. Karena Dia menghasut bunuh diri fakta tadi. terbesar dia terjadi dan bunuh diri di Ciliwung dia. Iya, dia. Dia pelaku bullying terbesar Mas ya. Nah, setuju Mas. Oke Mas, sampean ikut lah. Gak usah Mas. Oke Mas. Ya udah Mas, makasih ya Mas. Sama-sama Mas. Minum Mas. Gak jelas cepat ke Oke, makasih. Mas bunuh diri nang aku. Suwi gitu ya. Kesuwen ya. Hah?